Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syahadata abdihi wa ibni abdihi wa ibni amatihi wa man la ghina bihi tarfata 'ainin ar-rahmatih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, habibuhu wa khaliluh, afdalul makhluqin wa akramu sabiqin wal lahiqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kita menghadiri seruan Allah, menghadiri undangan Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Jumat ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah jadikan qudwah, Allah jadikan panutan, Allah jadikan contoh, Allah jadikan teladan bagi seluruh umatnya termasuk kita, agar apa yang beliau ajarkan dapat kita ikuti dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi umat yang selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Itu artinya kita sudah memasuki bulan haji, musim haji. Kita doakan saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji, semoga mendapatkan hajjan mabrur, haji yang mabrur. Dan bagi kita yang belum sempat untuk melaksanakan ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan itu bagi kita semuanya. Para jemaah rahimakumullah, ketika kita berbicara soal haji, maka tidak lepas dari perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, firman Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya.
Para jemaah rahimakumullah, bagaimana perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihi salam sehingga dalam praktek ibadah haji ataupun umroh menjadi syariat yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Para jemaah rahimakumullah, di dalam kitab Qasasul Anbiya dijelaskan bahwa suatu hari Nabiullah Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa istri dan anaknya yang ketika itu masih bayi, Ismail, di satu tempat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat ini adalah tempat yang sangat jauh dari tempat tinggal beliau. Tanpa harus banyak bertanya dan mengapa, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam memerintahkan istrinya membawa serta anaknya yang masih bayi untuk ikut bersama beliau menuju tempat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui perjalanan yang sangat panjang, akhirnya beliau sampai di tempat yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di tempat itulah para jemaah sekalian, istri beliau yang baru saja memiliki seorang bayi ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di tempat itu, sebagai seorang istri tentu ingin tahu kenapa suaminya meninggalkan istri dan anaknya di tempat itu. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan, istrinya pun mengikuti dari belakang seraya menanyakan kepada suaminya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi anisun wala syai'?" Istrinya bertanya, "Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau akan pergi? Engkau tinggalkan kami biwadin, di satu lembah yang tidak ada manusia dan tidak ada pohonan satupun." Artinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang tidak ada manusia kecuali mereka dan tidak ada satu tanaman pun. Kita bisa bayangkan para jemaah sekalian, tidak ada manusia dan tidak ada tanaman. Namun Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak menjawab istrinya dan terus meninggalkan istrinya. Istrinya pun mengulangi pertanyaan tersebut, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa bihi anisun wala syai'?" Pertanyaan yang kedua pun tidak dijawab. Nabiullah Ibrahim tetap pada pendiriannya meninggalkan istrinya. Sampai pada akhirnya ketika diulang lagi pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, istrinya merubah pertanyaan dengan mengatakan, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Baru pada pertanyaan ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam katakan, "Na'am, ya." Serta merta istrinya ketika mendengar jawaban dari suaminya bahwa apa yang beliau lakukan adalah perintah Allah, maka beliau langsung berhenti dan mengatakan, "Idzan la yudayya'una." Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Dan istrinya kembali ke tempat di mana beliau ditinggalkan oleh suaminya. Para jemaah rahimakumullah, dalam kisah ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya di tempat itu dalam waktu yang cukup lama, kurang lebih 13 tahun. Setelah jauh meninggalkan istri dan anaknya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghadap ke Baitullah. Kemudian berdoa dalam surat Ibrahim ayat 37. "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram." Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Allah, ya Rabb, aku tinggalkan keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di satu lembah yang tidak ada tanaman di dekat Baitullah. Masya Allah para jemaah sekalian, dari perjalanan ini kita bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil pelajaran. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pun mengambil ibrah, sehingga pelaksanaan umroh ataupun haji ada syariat yang harus dilakukan oleh umat Islam yang berkaitan dengan perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya.
Istri dan anak yang sudah ditinggalkan, bekal pun habis. Apa yang dilakukan oleh anak bayi ketika dia lapar atau haus? Menangis. Maka ini yang membuat sang ibu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Bekal sudah habis, air susu pun sudah mulai kering. Maka ibunya berusaha mencari sesuatu yang bisa diberikan kepada anaknya. Maka dia lari ke bukit Sofa, melihat ke atas bukit sambil memandang jauh ke depan. Adakah orang yang lewat di sana? La tara ahadan. Ternyata beliau tidak melihat seorang pun. Padahal beliau berharap ada orang atau kafilah yang lewat di tempat itu. Ternyata tidak ada. Tidak ada. Kita tahu padang pasir itu kalau sudah terbentang luas ya sudah luas. Tapi tidak ada satu orang pun yang lewat di tempat itu. Akhirnya beliau lari ke Bukit Marwah, melakukan hal yang sama, melihat jauh ke depan, berharap ada orang yang bisa membantu, bisa menolong. Ternyata tidak ada, berjemaah sekalian. Dan itu beliau lakukan sebanyak 7 kali yang kita kenal sekarang ini dengan sa'i. 7 kali beliau lakukan. Antara Bukit Sofa dan Marwah itu kurang lebih 400 meter. 400 meter. Para jemaah rahimakumullah, pelajaran yang kita ambil yang pertama adalah ketika seorang muslim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang anak yang ditunggu-tunggu kehadirannya sejak lama. Setelah hadir di hadapannya, Allah perintahkan bawa serta istrinya di tempat yang sepi, tidak ada orang sekali selain mereka. Tapi Nabiullah Ibrahim langsung laksanakan, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka berkeyakinan ketika apa yang diperintahkan Allah dan dilaksanakan, Allah akan berikan yang terbaik. Yang kedua, para jemaah sekalian, seorang istri yang solihah atas didikan seorang suami yang solih. Ketika melihat sang suami mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka sang istri pun langsung redha, langsung yakin, dan dia mengatakan idzan la yud'ayun. Begitu yakin dalam hatinya bahwa apa yang dilakukan suaminya adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang beriman padanya. Ternyata betul para jemaah sekalian, dari apa yang beliau lakukan ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah, bolak-balik ya. Dan pada akhirnya Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Justru air Zam-Zam yang keluar itu tidak jauh dari anaknya. Para jamaah rahimakumullah, ketika berlari ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah, kita ambil pelajaran bahwa seorang muslim seharusnya memang tidak perlu putus asa. Yang perlu dilakukan oleh seorang muslim adalah usaha semaksimal mungkin sampai Allah berikan pertolongannya kepada kita. Coba kita lihat, Ummu Ismail melakukan lari ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah, dan bolak-balik. Kalau orang yang putus asa mungkin tidak kembali sampai 7 kali, karena tadi sudah sampai bukit sana nggak ada orang. Tapi beliau lakukan semaksimal mungkin sampai Allah turunkan bantuannya, Allah turunkan rizkinya berupa air Zam-Zam. Para jemaah rahimakumullah, ini sebagai orang tua, tanggung jawab kita adalah memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Tentu sesuatu yang sudah jelas kehalalannya, halalan thayyibah, halal dan baik. Para jemaah rahimakumullah, ketika kita menjadi seorang muslim yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan pertolongan itu. Janji Allah tidak pernah meleset. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak pernah mengingkari janjinya. Maka apa yang Allah katakan dalam surat At-Talaq ayat 2? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya solusi. Allah berikan jalan keluarnya. Dalam ayat keempatnya Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya segala urusannya menjadi mudah. Yang jadi masalah kadang-kadang kita itu setengah yakin setengah tidak akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, percaya bahwa Allah yang memberikan rizki, namun ketika Allah panggil untuk sholat Jum'ah, banyak orang yang berpikir ulang, jangan-jangan rizki saya nanti gak ada, ditinggal sholat Jum'ah yang belanja hilang. Maka dalam surat Jum'ah ayat 9 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Karena ketika itu banyak orang yang berdagang, tinggalkan jual beli. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan seluruh aktivitas dunianya untuk sementara waktu. Setelah pelaksanaan salat Jumat, Allah perintahkan, wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Allah perintahkan lagi kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Maka di penutupan surat Jumu'ah ayat 11-nya, di akhir ayatnya Allah katakan wallahu khairur razikin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini yang kadang jarang diyakini oleh orang. Para jemaah rahimakumullah, sekelumit kisah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam mudah-mudahan dapat menginspirasi kita menjadi muslim yang kita yakin ketika kita jalankan perintah Allah, Allah berikan sesuatu yang terbaik buat kita. Ketika kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan berikan yang terbaik buat kita. Allah berikan solusi, Allah jadikan segala urusan kita menjadi mudah. Ini adalah janji Allah, dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi manna 'alal muslimina biinzalil Qur'anil Karim wa takaffala bihifdhihi fis suduri wa suduri ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jemaah rahimakumullah, kita ini adalah pemimpin di dalam keluarga kita. Pemimpin yang pasti akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita pimpin. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijar, yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar, malaikat yang keras. La ya'sunallah, mereka tidak durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Oleh karena itu tidak ada cara lain bagi kita untuk menjaga, melindungi diri kita dan keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara senantiasa kita meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan ketaatan kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas akhlak kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita dan keluarga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah